Pos saat ini sedang berada di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Gua Boma. Dengan saat ini kita langsung berkolaborasi sama teman-teman wartawan dan Pak Kades Gua Boma sendiri, Pak siapa namanya Pak? Bapak Amdan. Bapak Amdan. Dan kalau kita lihat Bapak Amdan ini merupakan salah satu figur yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Tapi justru seseorang yang punya figur, yang punya elektoral yang tinggi, tidak mungkin kalau misalnya harus bisa duduk di 2 periode. Nah dengan demikian kita saat ini bincang-bincang sambil minum kopi ini. Apa kata Pak Darius tadi, kalau mau minum kopi itu mencerdaskan pemikiran, ya kan? Nah, itu. Jadi kami juga berharap juga sama Bapak Kades Pak Amdan ini, moga-moga diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa 2029 nanti bisa jadi wakil bupati ini. Ini dengan elektoral dia yang paling sangat tinggi saat ini, justru ini menjadi satu hal yang yang sangat baik di masyarakat dan khususnya di Kabupaten Bengkayang. Harapan kita memang mencari sosok figur yang seperti itu tidak semudah itu. Jadi kita pun mau juga dengar pendapat nih. Pertama-tama dengan pendapat dari Bapak wartawan kita juga, Bapak Darius. Gimana kira-kira kalau Pak Darius menilai Pak Kades Gua Boma ini? Ya, terima kasih. Penilaian saya, dia ini selama menjabat di Gua Boma, hal-hal yang saya pelajari dari sisi media, maaf Pak Kades ya, saya kadang-kadang tidak konfirmasi ke sistem, memang saya sudah tahu. Ya. Jadi kadang-kadang saya tidak izin kemana lewat di sini, saya sudah tahu bagaimana perkembangan atau bagaimana kegiatan-kegiatan beliau ini yang mengacu kepada masyarakat. Jadi kalau disampaikan dengan metode yang Bapak ngomong tadi sudah bisa pandangan saya. Demikian Pak ya. Kita kan juga sesuai dengan hasil observasi kita juga saat ini di wilayah Pak Kades ini, justru kita pun melihat bahwa perkembangan masyarakat itu sangat baik sekali, dan kita tidak melihat bahwa kekurangan gigi dan sebagainya, tapi justru di sini nampaknya rumah warga itu sangat megah dan bagus. Kehidupan mereka pun juga sangat luar biasa selama dipimpin oleh Pak siapa namanya tadi? Pak Amdan ya. Berikut ini kita langsung ke Pak Amdan ini. Selamat siang Pak Amdan. Selamat siang. Kalau hasil daripada observasi kami saat ini di wilayah hukum Bapak, yaitu di Desa Gua Boma ini, kita melihat bahwa perkembangan masyarakat sangat luar biasa, dan di samping-samping rumah itu warga ini menghijau semua nih, seperti kebun sawit itu yang ada di sini, macam-macam. Dan ini juga merupakan salah satu tiang kehidupan bagi masyarakat ya. Jadi konsep apa sih yang Pak Kades bawa sehingga masyarakatnya begitu baik dan begitu aman, kondusif, serta kehidupan yang sangat luar biasa loh. Baik, terima kasih. Mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa Gua Boma ini memang kalau berbicara penduduk cukup banyak ya, termasuk luas, wilayah juga cukup luas, dan termasuk suku bangsanya juga cukup banyak ya. Ada Dayaknya, ada Jawa, ada lain-lain lagi. Termasuk kurang lebih ada sekitar 9 suku bangsa yang ada di Bumi. Luar biasa. Nah, di sini kami mencoba untuk bagaimana membuat suasana yang kondusif. Ya, yang pertama. Nah, konsep yang saya jalankan selama ini ya, pada prinsipnya saya harus berusaha merangkul semua kalangan masyarakat. Tidak itu mengenal orang yang dianggap mampu, tidak mengenal orang yang tidak mampu. Dan saya selalu di lapangan itu, saya menjadikan diri saya adalah saya bagian daripada mereka. Saya tidak merasa diri saya ini lebih baik daripada mereka. Nah, dan selama saya di Kades pun
konsep yang saya jalankan terhadap aparatur pun saya selalu berbau sama mereka. Saya tidak merasa saya ini kepala desa yang harus mereka takuti dan harus mereka segani. Jadi itu yang prinsip yang saya jalankan selama ini. Sehingga ya tinggal dilihat sendiri sekarang keadaannya bagaimana kan. Nah, kerukunan agama juga baik, antar masyarakat juga baik, antar budaya juga cukup kolaborasi kita di sini. Ya, sehingga terlihatlah seperti ini. Dan memang kami di Goma ini ya cukup gimana ya kalau berbicara tentang kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar suku itu luar biasa di sini. Seperti itu. Baik Pak Kades, kita juga sempat juga melirik ya, melirik bagaimana situasi untuk wilayah hukum atau desa Gogoma ini, dan masyarakatnya juga sudah menyatu yang sudah disampaikan oleh Pak Kades tadi. Dan artinya di sini tidak ada diskriminatif ya, tidak ada diskriminatif di sini, tapi justru untuk menyatukan visi misi serta persepsi warga masyarakat itu kan tidak semudah itu. Kira-kira cara pendekatan seperti apa yang Pak Kades lakukan sehingga begitu akrab dan begitu membaur gitu, Pak Kades? Intinya kita tidak membedakan suku apapun di sini kita anggap sama. Ya, mau dia dari luar kah, mau dia dari lokal kah, tetap kita anggap sama. Jadi intinya di sini masyarakat itu bagian daripada masyarakat Goma yang harus betul-betul saling bersinergi. Dan saya juga merasa apapun yang sekarang dinikmati oleh masyarakat itu sebenarnya bukan karena kemampuan saya sendiri. Itu adalah bagian daripada kerjasama kompakan, baik antar masyarakat dengan pemerintahnya, baik antar aparatur dengan pemerintahnya, dan semua lembaga yang ada di sini itu masih kita satu komando. Jadi tidak ada yang saling bersinggungan, sehingga seperti inilah yang terjadi. Ya, baik Pak Kades, dan di sini juga kita juga mungkin menyenggol juga politik ya, menyenggol juga politik di sini. Dan kita lihat memang desa Gogoma ini juga memang memiliki satu satu kemampuan, satu kebersamaan yang sangat luar biasa di sini. Jadi legitimasi masyarakat juga menilai, dan interpretasi daripada masyarakat juga menilai bahwa Gogoma itu adalah desa yang paling bersatu sehingga bisa melahirkan anggota dewan yang luar biasa. Tapi justru memang Pak Kades ini kan tidak berpolitik di situ kan, karena tidak aturan undang-undang juga sudah mengatakan bahwa tidak boleh berpolitik praktis ya Pak Kades ya. Yeah. Tapi justru dengan satu keberhasilan yang sangat luar biasa ini satu prestasi yang luar biasa buat Kades Gogoma dalam hal ini. Dari konteks ini Pak Kades juga mungkin saling menghimbau dan saling saling dekat dengan masyarakatnya dalam kesusahan, dalam suka dan duka. Pak Kades selalu muncul Pak Kades ya. Ya, kita juga kalau berbicara konteks politik di sini ya memang kita selalu berusaha mengubah mindset atau paradigma masyarakat bagaimana sih berpolitik yang dewasa. Ya. Jadi kita tidak mau terpengaruh dengan politik-politik luar, yang mana di situ ada politik pragmatis, ada politik politik uang, tidak mau ada politik identitas dan segala macam. Nah, di situ yang harus kita hindari, sehingga jika memang ada indikasi-indikasi itu kita langsung turun. Kita sampaikan, kita sosialisasikan terhadap masyarakat, baik tokoh-tokoh yang lain, bahwa beginilah keadaan Goma dari dulu sampai sekarang. Jangan sampai ada yang merubahnya. Mantap. Itu seperti itu. Ya. Kita kembali lagi ke Pak Darius ya. Ini Pak Darius sebagai wartawan juga kan tentunya memiliki satu imajinasi yang sangat luar biasa di sini. Tapi bukan berarti kita orang yang paranormal di sini kan. Tapi justru mungkin dari sudut pandang Pak Darius sendiri sebagai wartawan juga melihat Pak Kades ini, Pak Hamdan ini yang memiliki satu kemampuan yang luar biasa. Ada enggak bayangan-bayangan bahwa ke depan itu harus paling tidak jadi wakil bupati Kabupaten Bengkayang 2029? Saya dari segi ini tadi Pak ya, kalau yang punya optimis itu biasanya ada penilaian positif. Ya. Jadi kalau memang sudah optimis, memang sih kita dalam kegiatan-kegiatan hal-hal yang kita
optimisasi itu. Ya sudah ya. Pak Kades, kita kembali lagi ke Pak Kades nih. Ini kan apa namanya? Termasuk saya. Omongan saya ini kan lahir dari lubuk hati saya yang paling dalam. Dan saya melirik wajah Pak Kades juga. Apa Pak Kades bersedia kalau misalnya masyarakat meminta Pak Kades untuk jadi wakil bupati tahun 2029 mendatang? Kira-kira apa komentarnya? Ya kalau kita memang hidup perlu bermimpi ya, perlu bercita-cita. Jadi betul. Nah, kalau saya katakan bersedia atau tidak bersedia, yang jelas saya tetap punya mimpi, Ya. punya mimpi ke depan. Nah, maka kita ini hidup, Ya. tidur dan harus bermimpi. Ya. Nah, pada saat kita bangun tidur itu, bagaimana kita bisa mengingat mimpi itu kembali. Nah, ini yang mungkin juga bisa menjadi sebuah mimpi saya, apa yang dipertanyakan oleh Pak Ibu sendiri. Baik Pak Kades, demikian hasil kolaborasi kita sama Bapak Kades dan rekan-rekan wartawan di sini. Ini ada 3 media di sini. Saya juga media dari internasional dan beliau-beliau ini wartawan nasional. Kalau saya dari pertemuan Ya, atas nama saya sini. jadi dengan itu kita sangat mengapresiasi apa yang menjadi sebuah statement daripada Kepala Desa Goboma ini. Mari kita sama-sama masyarakat Kabupaten Bengkayang saling mendoakan agar Bapak Hamdan ini Kepala Desa Goboma di 2029 menjadi orang yang kedua di Kabupaten Bengkayang. Artinya wakil bupati Kabupaten Bengkayang atau sekaligus menjadi orang nomor 1. Itu harapan kita. Baik pemirsa, jangan lupa share dengan teman-teman dekatnya atau share dengan seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang atau seluruh Indonesia dimanapun berada, dan berikan komentar. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih dan selamat siang.